mungkin nggak perlu pakai bahasa teknis yang terlalu gimana-gimana, yang penting penggiat event udah mulai aware sama safety gitu. Karena dites satu sistem panel, nggak cuma hanya komponen, tapi satu sistem IP44, IP67, tahan korosif dan seterusnya. www.prismamultimedia.com atau di Instagramnya Prisma Multimedia. Kita ada menekes.org, websitenya. Menekes.org. Nah, itu kalau dicek kontak personnya di Indonesia, ujungnya ke saya juga. Yang Indonesia sendiri? Kalau Indonesia kita bikin lokal namanya menekes-id.com. Oke. Oke, masih kita balik lagi di MyStalk. Kalau yang pernah tahu ada channel YouTube-nya di PD Jakarta. Kita punya program nama MyStalk. Sebelumnya kita di iPost dan sekarang kita di Munas Evendo yang ke 2025. Dan balik lagi, biasanya di MyStalk itu banyak orang-orang hebat di dunia event. Nah, biar lebih seru kita kenalan dulu nih dari Mas yang ini dulu. Oke, perkenalkan saya Iksan, bisnisnya di multimedia. Jadi di Prisma Multimedia ini ada dokumentasi, yang pertama adalah foto, video dokumentasi event. Terus kita juga melayani multi kamera sama live streaming. Nah itu yang utama yang kita provide. Gitu. Lanjut ke Mas Wagner ya? Iya. Perkenalan dulu Mas dari. Iya, selamat sore Pak Adi. Terima kasih. Saya dari Menekes, nama saya Wagner Manurung. Jadi kalau kami pabrikan industrial pak soket yang headquarternya di Jerman. Jadi perusahaan multinasional dengan headquarter di Jerman. Sebenarnya kalau kami memang di event, salah satu aplikasinya memang buat di event. Nanti mungkin kita bisa elaborate lebih lanjut. Cuman selain itu broadnya segmen kami nggak cuma hanya di event, tapi kayak di pembangkit, di industri, di pelabuhan, data center dan seterusnya. Cuman dalam kesempatan ini memang kita punya aplikasi yang memang kayaknya cocok untuk safety, reliable di industri event. Kurang lebih seperti itu Pak Adi. Oke, berarti lebih berapa persen buat ke event? Tergantung bila awareness-nya dari user di event itu semakin tinggi, harusnya presentasinya ini makin banyak digunakan. Cuman memang saat ini kita lebih tahapnya ngedukasi banyak pemain, kayak salah satunya di event, seberapa safety-nya sih harusnya kita pertimbangkan memakai ini. Itu. Kalau semakin awareness-nya makin tinggi, harusnya semakin banyak presentasinya yang menggunakannya. Berarti nanti kita coba bedah-bedah dikit ya Mas. Nah, ngomongin masalah edukasi dan sosialisasi. Nah, kayaknya pas nih Mas. Samping-sampingan. Edukasi dan sosialisasinya kayaknya nih udah Prisma deh ya, Mas Iksan deh jagonya nih. Ya kan, buat kayak gini. Nah, Mas, sebenarnya lu di luar dunia event juga ngerjain kayak gini Mas? Buat profiling atau apa mungkin? Ya, paling kalau gua suka lihat di arus-arus kuat gitu ya. Betul ya Pak ya, arus kuat ya gitu. Jadi memang basicnya saya kebetulan teknik elektro Pak. Oke. Nah cuman arus lemah waktu itu. Nah cuman ya sedikit-sedikit ngelihat juga lah, oh ini untuk arus kuat nih supaya lebih safety gitu sih. Tapi sebenarnya gini maksud gua tadi bisa dong ya dari Menekes ini kolaborasi sama Prisma. Iya. Gitu. Yes, betul. Nah, kayak di Prisma sendiri pasti ada program dong. Kayak misalnya bicara brand atau produk. Biasanya Prisma tuh ngerjainnya lebih gimana sih kalau buat brand? Apa yang udah pernah lo kerjain, Mas? Buat brand ya? Oke, jadi kalau Prisma biasanya kan bergerak di dokumentasi nih Pak. Ya, jadi mungkin lebih ke video profil gitu ya. Jadi kita pembuatan video profil untuk brand supaya edukasinya juga lebih powerful lagi gitu. Selain bikin profil juga kita bikin video-video pembelajaran, video-video learning apa gitu yang supaya ketika kita share gitu ya itu langsung semua info udah lengkap gitu. Itu lebih cepat lagi tuh kalau mau edukasi ke teman-teman event. Nah itu kita bikinin video singkat lah, video singkat aja biasanya. Nah supaya teman-teman di event tuh lebih aware lagi nih sama
bahaya-bahaya kalau misalnya nggak menggunakan peralatan-peralatan yang safety gitu sih bang. Berarti lo butuh knowledge si soketnya dulu ya dari Yes. Meinekes. Nah, kenapa gue ngomong kayak gini mas? Karena gue berpikirnya di dunia industri, khususnya event tuh kita harus kuatin kolaborasi. Nah, makanya tadi pas begitu Meinekes sama Prisma ngobrol bareng, oh gue langsung pikir, oh kayaknya nyambung nih, abis ini deal-dealan kayaknya. Iya. Nah, sambil, nih gue penasaran nih mas, coba itu dong mas, jelasin satu-satu nih gitu. Iya. Kali juga kan dari Mas Iksan jadi dapat Yes. knowledge produknya, siapa tahu ntar bisa selesai dari sini kan langsung digarap nih mas, storyboardnya. Betul. Iya. Gimana? Siap. Ya terima Mas kasih Okta. Mas Adi, Mas Iskan. Sorry, jadi memang memang yang kita lakukan ini salah satu memang tadi penting adalah edukasi. Jadi kalau saya bilang bahasa simpelnya mungkin kita nih kontennya, Mas Iksan nih komunikasinya ke marketnya ya. Jadi salah satu kalau kita bilang ini sama kayak di rumah lah kita cerita. Ini kayak steker di rumah sama soketnya. Jadi kalau sebentar saya buka. Oke. Jadi kurang lebih prinsipnya sama, cuman memang kita harus aware bahwa standar yang di rumah, di residensial, itu berbeda kalau kita terapkan di luar rumah. Sebagai contoh, kalau di rumah, mungkin kita soket yang di rumah itu, yang female itu terbuka. Tapi kalau di luar, di industri, standar industrial grade harus tertutup, seperti ini. Supaya aman ya Cegah bang. kalau air sama debu dan Air, debu, serangga, tangan masuk, Iya. Oh iya, itu gede ya. nggak sengaja, tools masuk sini, nggak sengaja kena masalah. Masalah dan wassalam lagi nanti sama operator ya kan. Ini berapa pasang nih pak kalau gini pak? Ini yang 3 fas. Oh 3 pasang. Jadi 3 fas warna merah, 1 fas yang kayak di rumah warna biru. Oh oke. Iya, karena makanya memang kita industrial grade itu nggak hanya mengcover yang tegangan di rumah 220 volt, tapi semuanya. Ada juga yang warna kuning 110 volt. Ada juga yang warna hitam 500 volt ke atas. Jadi warna itu diatur sama standar di electrical. Oh berarti beda warna, beda ini, beda. Benar. itunya. Apapun Beda gaya. mereknya, kalau berdasarkan standar yang sama, warna dominannya adalah seperti itu yang saya sebutkan. Jadi kalau di rumah, ini bisa dipakai di rumah. Oh ini bisa dipakai di rumah. Karena sama tegangannya 220 volt. Jadi kalau di event-event yang sama kayak tegangan rumah, warna biru yang dominan. Tapi kalau ternyata di event itu ada tegangan 3 fasnya, 380, 440 volt, itu warna merah yang dipakai. Gitu. Berarti tingkatannya dari warna apa? Kuning? Warnanya ada yang warna putih pun ada, tergantung. Nanti tegangan range-nya rendah, itu warnanya beda lagi. Karena ini 220 volt. Jadi tegangannya kayak gitu. Itu satu sisi yang saya sebutkan tadi masalah pewarnaan. Yang membedakan lagi sama yang lain, contoh. Kalau di rumah kita tidak ada, karena kalau Bapak kita lihat semua di googling, ini pakai standar AIC 60309. Sorry agak sedikit teknis. Kalau di rumah itu pakai standar AIC yang lain yang diadopsi jadi SNI di Indonesia. Nah, kalau yang di industri seperti ini tidak diadopsi jadi SNI. Makanya yang penting memang kita perlu lakukan adalah edukasi ke user bahwa standar ini bicaranya tesnya ini loh. Salah satu tesnya adalah umpamanya ini tahan terhadap benturan. Jadi kalau ini jatuh, keinjak, kena mobil, kena troli, kena mobil genset, nggak usah khawatir. Karena standar ini menyatakan ini harus tahan terhadap benturan. Beda sama yang di rumah. Pecah kalau jatuh. Pecah, rusak, ketimpa, segala macam rusak. Ini ketimpa dump truck aja ditambang nggak ada masalah. Berarti ini lebih ke buat exhibition yang gede-gede dong ya, kayak konser-konser outdoor yang besar. Bisa, Karena ataupun yang di indoor tapi nggak sengaja ada benturan pun bisa jadi memungkinkan. Karena sering dipakai berfrekuensi. Terus menerus kan. Bisa jadi rusak kalau umpamanya ternyata standarnya nggak sesuai. Itu. Durability-nya berarti kurang ya kalau yang Benar, standar. benar. Jadi tadi contohnya tadi soket saya udah bilang, itu salah satu aja. Ini soketnya harus tertutup, kemudian tahan benturan. Kemudian ada lagi namanya contohnya dia flame retardant. Jadi ini bahannya nggak akan kebakar. Karena kalau umpamanya kena nyala api 650 derajat selama 30 detik, standarnya menyatakan ini harus tidak boleh terbakar. Hangus nggak ada masalah, kebakar nggak boleh. Nah itu. Ada lagi standarnya yang lain di sini katakan kalau umpamanya kita jadi panel seperti ini, nah kayak gini, ini juga harus tahan terhadap internal heat panas di dalam. Makanya kita bayangkan kalau di event itu kan ada box panel yang besar yang isinya colokan semuanya segala macam. Kalau berdasarkan standar internasional itu harus dihitung berapa panas yang di dalamnya.
Jadi nggak boleh semakin banyak komponen di dalam, tapi akhirnya jadi overheat, itu yang merusak satu panel itu semuanya. Bisa meleleh kan? Itu beberapa bisa- kali kejadian sempat ada yang meleleh gitu. Benar, akhirnya terbakar, akhirnya merembet kemana-mana. Itu yang kadang-kadang tidak diantisipasi sejak dini. Nah, ada lagi di dalam standar itu turunannya, salah satunya ada yang punya fungsi seperti ini, Pak. Jadi ada soket tapi ada switch seperti ini. Ini terjadi suka kadang-kadang di event kita kalau masang kabel konek-konek nggak sengaja kelepas. Mungkin kesandung atau apa kan segala macam. Dengan adanya ini ada Automatic interlock. switch. Jadi ini nggak mungkin kita bisa on kan pertama sebelum plugnya masuk. Jadi saya contohkan sebentar. Nah setelah on gini, setelah on gini seperti ini. Nah cek, oke tes. Nah ini setelah on kayak gini, ini bapak nggak akan mungkin bisa tarik. Maaf Pak Iksan. Iya. Coba Udah ngelok ya? udah ngelok. Jadi memastikan saat event nggak mungkin ada kabel terlepas tidak sengaja. Mungkin kesandung atau Mungkin apa. kesandung, ketarik karena ada orang nggak tahu tarik-tarikan kabel, taunya lepas. Lagi posisi umpamanya lagi di studio lagi on dan segala macam. Apalagi kalau lagi live kan kita nggak boleh kecabut. Nah yang biasa sering terjadi di event itu colokan kecabut bang. Tiba-tiba lagi live, Lagi live, cam, iya. lagi live di Kecabut tuh. kecabut, Wah. hilang. Pas banget yang lagi speech. Itu dia. Orang penting ya. Wah itu ngeri banget tuh. Iya. Ini pakai ini safety banget nih jadinya nih bang. Iya. Nah Berarti ini recommended ya nih. iya kayak gini. Ini biasa juga kita pasang kayak di pelabuhan untuk di kontainer-kontainer. Karena di kontainer pendingin itu kan juga banyak kabel lalu lalang kayak gitu untuk pas posisi dia kontainernya lagi didinginkan segala macam. Nah itu kalau umpamanya lepas nggak sengaja itu ngerusak karena harus ada prosedur tertentu untuk kontainer pendinginnya itu dimatikan sebelum dicabut. Nah fungsi yang sama bisa dilakukan juga di event kurang lebih seperti itu. Betul. Nah itu nggak mungkin jarang ditemuin di standar-standar yang residensial. Konektor-konektor rumahan enggak. Karena memang ini kita ngomong lebih ke industrial grade. Buat di event, buat di pelabuhan ataupun yang lainnya. Kurang lebih seperti itu Mas Hadi. Dari Manakes sendiri ini ngerakitnya di Manakes berarti pabriknya di luar. Pabriknya di Jerman. Pabriknya di Jerman. Jadi saya perwakilan dari pabrik di Jerman untuk di Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Jadi kayak distributor lah ya mungkin. Dari pabrikan baru kita supply ke distributor. Jadi di Indonesia kami ada beberapa distributor. Nah dari distributor tadi langsung bisa ke end user, ke kontraktor, panel maker, toko retail dan seterusnya. Cuman memang kita kebetulan karena ada di Indonesia, jadi kami ngebantu sifatnya konsultatif teknis. Jadi kalau umpamanya ada yang ditanyakan, kayaknya cocoknya yang tipe yang mana nih? Itu silakan datang. Atau mau buat panel tapi yang standarnya safety-nya sudah internasional, yang mau dibawa kemana aja acara event gak usah khawatir karena sudah dites internasional, itu nanti ke kami karena sifatnya bisa customize panelnya sesuai standar yang Berarti dibutuhkan. bisa misalnya kayak aku butuh buat studio nih ukuran sekian-sekian, Iya. posisi ceilingnya sekian, aku butuh buat ini konsultasinya bisa ke Iya. masih buat tentuin pakai panelnya apa ini apa gitu. Benar. Itulah kelebihannya karena kita memang ada hadir di Indonesia untuk bantuin edukasi, konsultasi teknis. Kemudian ya akhirnya harganya bisa lebih kompetitif karena langsung dari pabrikan juga intervensi di situ Iya. untuk bicara secara komersialnya. Kurang lebih seperti itu. Siap. Nah kalau dari Prisma nih Mas, kita balik ke Prisma lagi nih Mas. Apa namanya? Selain event nih, selain di event, lu tuh ada lain nggak misalnya tiba-tiba entah di kontrak sama corporate untuk jasa video webinar kah atau apakah gitu? Wah iya itu. Kan kalau event kan udah jelas nih. Iya. Iya, jadi memang selain event-event gitu ya. Nah, itu juga kita bikin video-video webinar. Apalagi waktu zaman pandemi ya, itu sering banget tuh kita dapat video-video webinar. Nah, terus video-video pembelajaran. Nah, kayak gini nih, Bang. Cocok banget nih. Jadi teman-teman di event gitu ya, mungkin kalau yang divisi K3 mungkin paham gitu ya, tapi nggak semua owner dari IO paham gitu, jadinya dia mengabaikan dari sisi safety mungkin ya. Nah
harapannya sih ini keren banget kalau misalnya ada video singkat gitu ya atau yang pembelajaran gitu ya supaya teman-teman event nih lebih paham nih gitu. Mungkin nggak perlu pakai bahasa teknis yang terlalu gimana-gimana, yang penting penggiat event udah mulai aware sama safety gitu. Dengan adanya perangkat-perangkat gini sih Bang gitu. Karena ya tadi ketika lagi live, nah apalagi saya kan multimedia nih, kaitannya sama live juga Bang, sama live streaming. Nah itu kalau sampai kecabut gitu ya, atau meleleh, wah itu udah parah sih gitu. Udah bisa dibilang udah di backlist langsung itu Bang gitu. Separah itu sih. Nah, buat Prisma sendiri terima lu as a konsultan juga atau cuma jual jasa doang? Konsultan pembuatan video. Pembuatan video, Oh, iya. webinar. Iya gitu. bisa kita. Jadi kita terima konsep juga untuk gimana nih untuk produk ini supaya videonya menarik segala macam. Nah itu kita bisa juga. Oh dari kosong ya? Dari kosong bisa. Dari kosong bisa. Atau misalnya dari klien udah ada nih konsepnya mau gini-gini nih. Nah itu juga kita udah bisa juga. Nah sebelum kita udah nih, apa sih kelebihan Prisma dibandingin sama yang lain-lain? Nah, Oke, kelebihan ya. Waduh. Kalau kelebihan ada. ini kata orang lain gitu ya. Nah, biasanya Iya, nih kata orang lain gitu ya. Kelebihannya Prisma yang satu tuh servisnya pertama Bang. Oke, servis. Gitu. Jadi kalau ngomongin kamera, main canggih-canggihan yang canggih banyak. Gitu. Tapi kita menang di pelayanan, servis, kita gampang dihubungi gitu ya, mau revisi segala macam kita gampang dihubungi. Nah itulah jadinya klien tuh seneng gitu sama kita. Itu sih Bang. Ada garansi juga gak sih? Oh garansi pasti. Garansi gitu. pasti. Siap. Nah nyambung kalau di Menekes sendiri kelebihannya dibandingin Yang lain? usaha yang serupa gitu apa? Oke. Kayaknya tadi bisa ada slide-nya tadi ya. Ada slide-nya. Coba ada dimajukan slide. yang itu Menekes. dimajukan. Terus sampai saya bilang berhenti. Yang terus saja terus menerus. Ini tadi saya bilang standar yang sudah dites tapi saya skip aja standar-standarnya seperti apa. Pertama project reference kita cukup banyak di dunia sama di lokal. Salah satunya mungkin kalau bisa diteruskan. Salah satunya mungkin yang terkait dengan event ada lanjutkan terus. Stop. Kiri lagi. Nah, ini contoh di stadium outdoor di Jerman sana itu sudah biasa pakai seperti ini. Ini tertanam gitu Pak? Ini tanam di tembok, Oke. wall mounted. Yang ini semua adalah panel, sistem satu panel utuh yang tadi saya bilang. Karena dites satu sistem panel, nggak cuma hanya komponen, tapi satu sistem IP44, IP67, tahan korosif dan seterusnya. Jadi satu set tinggal plug and play usernya. Itu yang di tengah itu indoor stadium di Beijing sana sudah terpasang, itu satu set semuanya. Next. Nah ini juga contoh-contoh kalau ini kebetulan karena pabrikannya di Jerman, jadi semua rata-rata hall di sana itu semua udah Menekes, udah dikenal. Jadi kalau dilihat pertimbangan dari user di bawahnya itu karena less maintenance karena semua sudah tinggal plug and play, sudah tercek semua dari awal. Endurance segala macam, terus ada juga pilihannya kalau umpamanya bright color yang warna kuning itu, jadi kalau umpamanya mau kelihatan mudah diidentifikasi, oh ini panel di mana bisa kelihatan. Ataupun karena mungkin eventnya itu kan nggak mau terlalu kelihatan karena ditaruh di stage mungkin panelnya, itu kita juga punya pilihan warna hitam gelap. Jadi warna hitam. Nah, tolong di back lagi mas. Mundur. Nah yang paling kanan tuh warnanya hitam. Jadi nggak terlalu kelihatan saat di stage. Nah next lagi agak jauh sampai saya bilang berhenti. Itu salah satu project yang sifatnya jadi satu panel utuh. Ada juga yang sifatnya langsung per komponen. Next, lanjut terus agak panjang, sorry, jauh. Terus. Sorry ini biasanya ke user sampai ke konsultan jadi slide yang sama, saya lupa nge-hide beberapa. Nah, stop, balik lagi. Back lagi. Nah, ini contoh di event yang di luar. Jadi kalau lihat di outdoor, bayangkan ini kena hujan, kena debu, kena air, nggak usah khawatir karena memang dia sudah dites di awal berdasarkan standarnya seperti itu. Balik lagi nih ngomongin standar bukan ngomongin brand. Jadi edukasinya di situ. Jadi standar minimum yang diperlukan untuk aplikasi di outdoor ataupun di indoor sudah dipenuhin. Next lagi.
Ini contoh juga yang terpasang di Indonesia, contohnya di studio. Kiri RCTI itu, iya. dilihat sebelah kiri. Yang kanan itu kita ikut dalam World Cup U17 di Indonesia, itu juga pakai seperti ini. Bahkan kita juga punya contoh-contoh yang waktu di Mandalika ada pertandingan, itu pembalap-pembalapnya sudah pakai box-box seperti ini yang Menekes punya. Karena mereka udah mau safety, nggak mau ada apa-apa di dalam saat koneksi segala macam. Itu karena semua balik lagi secara edukasi mengacu ke standar internasional yang seharusnya, yang benar. Karena banyak juga di pasaran itu yang tidak follow standar yang benar. Nah, terakhir kenapa harus Menekes? Bisa di slide yang paling terakhir, Mas. Yang paling ujung. Ada 5 hal sekarang kenapa Menekes. Pertama, karena kita memang sudah pionir dari dunia untuk ngomong plug socket. Tahun ini kita merayakan 90 tahun Menekes di dunia. Jadi usianya sudah 90 tahun lebih dari 1935. Dan kebayang dalam usia seperti itu dia sudah punya banyak varian produk yang cukup banyak. Jadi kalau dilihat komponen ini aja ada 5.000 part number, ada 10.000 kombinasi dan seterusnya. Jadi sudah cukup banyak, itu poin kedua. Poin yang ketiga, karena kita ngikutin standar yang seharusnya, international standard. Itu sebagai jaminan, bahkan user pun kalau mau butuh surat sertifikasinya, itu kita berikan untuk jaminan dan itu kita taruh di websitenya, jadi terbuka untuk orang Jadi bisa akses. diupdate gampang ya? Bisa dilihat orang, karena nggak semuanya mau melakukan, mempublikasikan standar itu sudah comply loh, belum tentu mau seperti itu. Apalagi di negara maju itu kalau umpamanya tidak mengikuti seperti itu bisa kena shoe, bisa dituntut. Jadi kalau di sana ditunjukkan, ini loh kami sudah comply. Jadi mereka nggak mau main-main dengan standar. Di samping itu yang ketiga. Poin yang keempat, kita punya fitur tambahan, additional fitur yang tidak di cover di standar-standar itu yang saya bilang itu. Karena kalau standar yang itu, semua pemain pun bisa main ke sana. Oke. Ada juga yang nggak follow itu, tapi kalau semua yang ikut sana kita ada additional fitur lagi yang tadi saya bilang contohnya macam-macam kayak umpamanya ini kalau Mas Adi lihat ini modelnya dia ergonomik, sorry. Jadi ini tidak contohnya sebagai contoh simple aja. Ini kalau dilihat ini melengkung. Ini namanya ergonomik. Karena mengikuti bentuk tubuh saat lepas pasang. Jadi lebih enak. Oh, pas pasang. Iya. Ini hanya salah satu contoh. Ini di cover sama standar internasional itu nggak IC? Tidak. Tapi sini additional edit value lah. Additional feature dari brand itu sendiri. Dan banyak lagi yang lain. Jadi itu yang membedakan kita dengan yang lain. Dan yang terakhir karena kita ada di Indonesia. Kehadiran kami untuk membantu user untuk memilih produk yang tepat, aplikasi yang sesuai, konsultasi teknis, dan komersial yang lainnya. Kurang lebih seperti itu. Berarti yang mau nge-upgrade soal soket bisa konsultasi dulu ya? Silakan. Biasanya kan kalau mau konsultasi perbandingannya durability-nya, kualitas barangnya, terus maintenance tadi. Karena ini kan udah less maintenance juga. Terakhir baru price biasanya. Siap. Dan availability, karena kita memang punya stok di Indonesia untuk barang-barang seperti ini. Oh, ready stock. Ready stock. Siap. Nah, sebelum kita udahan, enaknya biar pada tahu nih kemana ngubunginnya nih Mas. Dari Prisma itu kalau misalnya mau pakai jasanya Prisma tuh kita harus kemana? Ada sosial media kah? Atau websitenya kah? Oke, kalau mau menghubungi jasa Prisma bisa dilihat di website www.prismamultimedia.com atau di Instagramnya Prisma Multimedia. Prisma Multimedia. Ya. Cuma website sama Instagram yes. untuk saat ini. Nggak main yang lain Mas? Enggak Mas. Nah kalau yang aktif itu, kalau yang enggak TikTok tuh ada cuma nggak terlalu aktif. Oh TikTok buat fancy-fancyan aja ya? Website sama Instagram sih. Website sama Instagram. Nah kalau Menekes sendiri kita mesti kemana nih Mas buat ngubungin dia? Ya, kalau internasional kita ada menekes.org. Websitenya. Menekes.org. Nah, itu kalau dicek kontak personnya di Indonesia ujungnya ke saya juga. Yang Indonesia sendiri? Kalau Indonesia kita bikin lokal namanya menekes-id.com. Menekes-id.com. Kemudian kalau sosial medianya kita ada Menekes, IG-nya menekes.id. Menekes.id. Kalau LinkedIn-nya Menekes Spasi Indonesia. Oh ada LinkedIn-nya? Ada LinkedIn juga. Siap. Gitu. Silakan kontak ataupun kalau mami langsung hubungin tim kami di sini eksebitor ya kita kapan aja kita bisa lakukan hands on training, demo produk di tempat di site. Kadang-kadang ada juga boleh nggak sampelnya dulu dites, silakan kita feel free. Gitu. Oke, kita kalau mau diterusin kayak banyak banget nih Mas, saya masih banyak pertanyaan yang mesti ditanyain. Jadi
Jadi gini teman-teman semua udah tahu tadi kalau misalnya tiba-tiba butuh sesuatu yang berbentuk multimedia, live cam, mau liputan, bikin konten, mau bikin profiling produk dan segala macam bisa ke Prisma dan udah tinggal kontak aja tadi ada di website sama Instagram dan buat ke Menekes yang butuh soket mau nge-upgrade atau mau ngerubah tatanan studionya dengan soket yang lebih safety dan less maintenance bisa ke websitenya dan Instagram dan the link-nya juga. Dan kita pamit ya Mas, kita ketemu lagi di MyStalk berikutnya dengan orang-orang hebat seputar industri event.